Untuk juga diketahui bahwa sidang isbat diikuti oleh para pimpinan ormas Islam, para ahli ilmu falak, astronomi, mereka yang mewakili 8 lembaga penerbangan dan antariksa nasional, yang juga mewakili Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, juga ada yang mewakili BOSKA dari ITB, dari Planetarium Jakarta, dan tentu juga para pimpinan dan anggota Badan Hisab dan Ruqyat Kementerian Agama. Selain itu juga hadir sejumlah duta besar negara-negara sahabat dan kepala perwakilan negara-negara sahabat. Sidang isbat diawali dengan pemaparan tentang posisi hilal yang tadi disampaikan menjelang maghrib oleh Bapak Cecep Nurwendaya, salah seorang anggota Badan Hisab dan Ruqyat Kementerian Agama, yang melaporkan bahwa posisi hilal, ketinggian hilal itu ada pada posisi 4 derajat 30 menit 59 detik sampai dengan 5 derajat 42 menit 59 detik. Ini adalah posisi hilal berdasarkan hisab, sebuah metode untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak, atau dinyatakan keberadaannya atau tidak. Untuk juga diketahui oleh seluruh umat Islam Indonesia khususnya dan masyarakat secara umum bahwa sidang isbat adalah tradisi yang sudah puluhan tahun dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, sebagai wujud atau manifestasi atau pengejawantahan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah itu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dengan berkonsultasi kepada Majelis Ulama Indonesia dan melibatkan ormas-ormas Islam di Indonesia. Dalam melakukan sidang isbat, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisab dengan cara penghitungan, dan yang kedua adalah metode ru'yah dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk difahami bersama bahwa 2 metode ini, metode hisab dan ru'yah, bukanlah 2 metode yang diperhadapkan atau saling dibenturkan. Keduanya adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Keduanya sama pentingnya, karena seorang peruqyah tentu dia harus menguasai hisab. Tanpa hisab dia tidak bisa langsung begitu saja melakukan atau menerapkan metode ru'yah. Begitu juga hisab sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi keberadaan hilal perlu dikonfirmasi, perlu dipastikan melalui metode ru'yah. Maka sesungguhnya pemerintah sejak dulu kala melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode ini. Sama pentingnya karena kedua metode ini saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Selanjutnya, hasil sidang isbat yang baru saja kami akhiri, yang juga tadi secara bersama-sama dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi mewakili Majelis Ulama Indonesia, dan Bapak Ali Taher selaku Ketua Komisi 8 DPR RI, telah mendengar selain posisi hilal yang sekali lagi saya ingin sampaikan berada pada posisi ketinggian 4 derajat 30 menit 59 detik,
dan 5 derajat 42 menit 59 detik, itu antara range-nya seperti itu karena wilayah Indonesia begitu luasnya. Dan lalu kemudian informasi hitungan hisap ini dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas-petugas kita yang kita tempatkan tidak kurang di 102 titik di seluruh wilayah tanah air, di setiap provinsi, di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Meskipun tentu laporannya tidak seluruhnya, tapi setidaknya ada 9 petugas peruqyah yang menyaksikan, yang menyampaikan kesaksiannya, memberikan testimoni di bawah sumpah, yang datang dari Bangkalan, dari Gresik, dari Lamongan, seluruhnya ini di Jawa Timur, juga dari Kota Makassar, dari Sulawesi Selatan, dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan Sukabumi, Jawa Barat. Setidaknya ada 9 petugas kita yang memberikan kesaksian bahwa mereka melihat hilal, kesaksian yang di bawah sumpah. Oleh karenanya dengan 2 hal tadi, posisi hilal dan lalu kemudian mendengar kesaksian sejumlah petugas kita, maka lalu kemudian seluruh peserta sidang isbat secara mufakat bersepakat untuk menetapkan bahwa 1 Ramadan tahun 1440 Hijriah jatuh pada esok hari, hari Senin, tanggal 6 Mei 2019.